nilainya dunia menurut Allah Subhanahu wa taala la ta'adul janaha ba'udah, tidak sepadan ya, tidak sepadan dengan sebelah sayap nyamuk. Artinya nilainya rendahnya luar biasa. Ikhwani rahimakumullah, sekarang saya mau nanya, tolong dijawab jujur, boleh ya? Tambah tua itu tambah seger atau tambah serba? Tambah seger atau tambah serba? Ya, saya nggak mau ngomong karena saya tambah tua. Tambah tua itu katanya serba badan, ya begitu ya. Yang namanya orang tuh kalau tambah tua, jalannya saja jauh dikit sudah ngos-ngosan. Rasanya tuh masih umurnya 17 tahun, bergaya lari, dia bergaya lari sampai ujung masuk rumah sakit. Ya, sampai ujung masuk rumah sakit, nggak kuat, badannya nggak kuat. Mata, masya Allah, dulu saya bisa lihat semua ini, baca muda. Sekarang dijauhkan nggak kelihatan, didekatkan nggak kelihatan. Itu mata. Gigi, masya Allah, dulu yang namanya balung itu ya, tulang ya, digigit hancur tulangnya. Sekarang daging digigit, giginya yang hancur, giginya yang hancur. Semua serba melemah, semua serba melemah. Pertanyaan saya, yang muda-muda jangan jawab dulu. Yang umurnya 40 tahun ke atas boleh jawab. Ya boleh jawab. Yang 40 tahun ke atas, yang muda-muda jangan jawab dulu. Anda belum merasakan. Kira-kira dikasih umur 300 tahun mau atau tidak? Yang muda udah jawab. Nggak mau dikasih umur 300 tahun. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Berdasarkan pengalaman rata-rata umur 100 tahun itu udah payahnya luar biasa, betul. Kemudian ada tambahan, kata ibu-ibu capek. 300 tahun ngadepin suami yang seperti itu lebih baik mati. Ini ada ibu-ibu yang ngomong seperti itu. Saya dikasih umur 300 tahun, tapi suami saya juga panjang umur. Suami saya model begitu, hidup suruh ngurusin dia terus. Lebih baik mati sekarang, Habib. Lebih baik saya masuk surga biar bisa istirahat. Istri yang model begitu ada atau tidak? Kok yang jawab anak-anak ini. Ada juga suami yang dikasih umur 300 tahun nolak ini ya. Kenapa kamu nolak umur 300 tahun? Udah Habib doakan saja saya husnul khotimah. Kenapa enggak mau dikasih yang panjangnya luar biasa? Mau hidup sama siapa Habib? Umur 300 tahun, anak saya udah mati semua. Ya cucu saya juga udah mati. Saya ini kumpul sama teman-temannya, cicitnya cicit saya nanti. Kumpul sama temannya cicitnya cicit saya itu enaknya seperti apa? Orang hidup tuh enaknya cuman kalau punya temen kok. Kalau nggak punya temen nggak enak. Saya mau nanya kepada ibu-ibu yang di belakang sana, Bu, pilih hidup punya teman atau hidup sendiri? Sendiri atau punya teman? Suaminya teman atau bukan? Mulai diem. Jawabannya apa? Mengambang. Ya ngambang. Begini. Ini biar jawabnya enak. Anda dikasih uang 1 triliun. Mau tidak? Mau. Tapi dinaikkan pesawat ruang angkasa tanpa teman selama 2 tahun. 1 triliun cash masuk ke rekening. Masuk. Tapi Anda diterbangkan naik pesawat ruang angkasa. Ya. Sendiri tanpa teman 2 tahun di dalam pesawat ruang angkasa. Mau atau nolak? Mau atau nolak? Kamu waras atau gila? 1 triliun. Susah cari duit, susah. Padahal udah punya teman. Berarti lebih mulia mana? Duitnya atau temannya? Kalau nggak istiqomah menjawabnya nggak istiqomah. Jadi orang semakin tua itu semakin kehilangan temannya. Maaf Bapak Ibu sekalian yang umurnya udah 60 tahun ya, atau mungkin pasangan hidupnya sudah meninggal. Kenyataan hidup di dunia saat ini dengan pemahaman yang nggak benar, karena salah didik orang tua,
Makanya anak itu semakin tua nggak semakin dekat sama orang tuanya, semakin tua semakin jauh dari orang tuanya. Anak merasa aku punya kehidupan sendiri, aku punya pasangan hidup, aku punya anak. Anak itu lulus kuliah, sekolah itu yang bayar siapa? Yang membiayai orang tua. Dari kecil itu dia ada gara-gara orang tua. Yang ngurusin semua orang tua, yang sekolahkan orang tua. Begitu lulus cari pekerjaan. Cari pekerjaan misalnya sekolahnya di Bandung, kuliahnya di Bandung, orang tuanya tinggal di Bandung. Di Bandung dapat gaji misal gitu ya, gajinya UMR, UMR. Kemudian ada tawarannya di Batam, gajinya 10 kali lipat UMR. 10 kali lipat UMR. Maka dia katakan pada orang tuanya, mama, papa, ayah, ibu, mohon maaf, anak akan berangkat mencari sesuap nasi ke Batam. Gaji 10 kali lipat UMR. Orang tuanya ditinggal ke Batam. Di Batam rupanya ketemu dengan gadis Batam. Akhirnya jatuh cinta. Akhirnya menikah di sana. Kemudian gadis Batam pun mengatakan, aku hanya mau hidup bersamamu di Batam. Aku tidak mau pindah kemana-mana. Maka si anak berkata pada orang tuanya, mama, papa, mohon maaf, anak tidak bisa meninggalkan kekasih hati. Ya, kami akan tinggal di Batam karena kami bekerja di sini. Ya, dan berkeluarga di sini. Kemudian punya anak, ya, punya cucu. Ya, orang tuanya rindu pengen punya kumpul sama anak sama cucunya. Tapi berjarak dari ujung Indonesia yang satu ke ujung Indonesia yang lain. Kemudian semakin tua orang tuanya, satu demi satu anaknya pergi dari rumah. Akhirnya orang tuanya tinggal berdua. Ya, orang mengatakan romantis seperti zaman dulu kala. Enggak romantis, stres itu. Ya, berdua ditinggal sama dunia ini hanya tempat sementara. Kalau Anda pergi ke Solo, ya, lewat tol, lewat tol. Itu ada rest area kilometer sekian, rest area kilometer sekian, rest area kilometer sekian. Kalau Anda lama-lama di rest area diusir. Kenapa? Buat macet rest area. Dan tidak mau tinggal di rest area lama-lama. Kenapa? Yo nanti bayarannya mahal. Ya, bayarannya bisa mahal. Kemudian ikhwani rahimakumullah, yang namanya di rest area itu hanya mengambil kebutuhan. Butuhnya mau makan ya makan, butuhnya minum ya minum, butuhnya ke toilet ya ke toilet. Setelah itu pasti dia melanjutkan perjalanan. Saya pengen cepat sampai ke Solo, saya pengen cepat sampai ke Bandung, saya pengen cepat sampai ke Surabaya, saya pengen cepat sampai ke Jakarta. Karena udah punya rencana di tempat tujuan. Betul atau betul? Apalagi kalau judulnya dari Bandung mau ke Surabaya lewat tol, tujuannya adalah untuk dinikahkan di sana, mau akad nikah. Pertanyaan saya, mau enggak berlama-lama di rest area? Mau enggak berlama-lama di rest area? Kalau bisa nggak usah lewat tol, tapi naik pesawat, biar cepat sampai, biar cepat akad nikah. Betul, yang muda-muda? Betul. Jadi kalau kamu disuruh lama-lama di rest area, dikerjain sama temanmu, biar terlambat datang pernikahan yang itu kamu yang akan dinikahkan. Kira-kira kamu sebel atau nggak sebel? Jengkel atau nggak jengkel? Pertanyaan saya, kamu mau dinikahkan sama bidadari surga, tapi disuruh lama-lama di dunia, disuruh ruwet-ruwet di dunia. Kira-kira kamu sebel atau nggak sebel? Oh, ulangi ya. Kalau lagi. Pemuda-pemuda kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ibu-ibu gak ada bidadari ya? Kita bicara bidadari dulu ya Bu ya, bidadari dulu. Buat yang muda-muda saya kasih tahu, yang tua-tua saya kasih tahu, buat muslimin yang laki-laki, kalian sudah disiapkan bidadari aurat terbuka, tidak akan bisa lihat auratnya bidadari. Kasihan. Sanore. Ulangi. Yang suka lihat aurat terbuka tidak akan bisa lihat aurat bidadari. Masya Allah. Hadir orangnya. Loh, kita ini ya ngaku ya. Mata masih seperti ini, makanya jadi istighfari, astagfirullah. Mudah-mudahan diampuni Allah Ta'ala. Amin. Kancingnya bidadari ini kalau jatuh dari surga sana jatuh, kemudian muncul ke alam nyata, alam nyata. Itu semua yang namanya matahari, semua yang namanya cahaya akan jadi redup, kalah dengan sinarnya kancingnya bidadari ini.
Bayangkan kalau kancingnya saja membuat engkau silau, kancingnya saja berkilau, kira-kira bidadarinya seperti apa? Terus kamu masih mau lama-lama di dunia? Masih mau mikir cari duit? Masih mau mikir cari duit, pusing-pusing sama duit? Masih mau ruwet-ruwet, suruh macet-macet, masih mau? Kok diem semua kenapa? Jadi kesimpulannya pengen cepat mati atau panjang umur? Husnul khatimah. Ya jangan cepat-cepat mati. Karena khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Yang terbaik di antara kalian yang panjang umurnya dan baik amalnya. Panjang umur, baik amal. Itu yang terbaik. Tapi orang-orang soleh nggak ada yang betah dengan bumi, dengan dunia ya. Nggak ada yang betah dengan dunia. Karena nggak nyaman di dunia ini. Semua serba nggak enak. Jauh dengan yang dicintai. Jauh dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu beliau meninggalkan dunia ini, langsung dekat dengan Rasulullah SAW. Makanya orang-orang soleh gak pernah mau punya dunia. Dunia itu diletakkan di luar semua. Karena begitu punya dunia, mikir dunia, masuk dunia dalam hati, jauh dari Nabi Muhammad SAW. Begitu berada di luar dunia, ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mati sebelum mati, hidup surga tidak adil. Masya Allah, berani ngeritik surga. Ini akhir zaman ya. Manusia mengkritik surga. Surga tidak adil. Surga tidak adil. Nah kalau udah berani mengkritik surga, berani mengkritik yang menciptakan surga. Ini kan kekurangan ajaran tingkat tinggi. Tapi ya nggak apalah, dilayani. Mungkin orang nggak paham ya. Kenapa kalau dibilang nggak adil? Karena di surga itu cuma pria yang mendapatkan bidadari, perempuan tidak mendapatkan bidadari. Kamu mau LGBT? Perempuan sama perempuan nggak boleh. Perempuan sama laki-laki, laki-laki sama perempuan. Nah kenapa wanita tidak diberi bidadari di surga? Oh, simpel jawabannya. Karena Allah sudah menciptakan wanita itu jumlahnya jauh lebih banyak dari kaum pria. Jauh lebih banyak daripada kaum pria. Makanya 1:4. Karena wanita itu jauh lebih banyak. Nah karena wanitanya jauh lebih banyak, sementara prianya sedikit, dan Rasul bersabda SAW, aku telah melihat neraka, kebanyakan kaum wanita tempatnya di neraka. Nah karena banyak wanita yang masuk neraka, sedikit wanita di surga, sehingga sedikitnya wanita di surga ini belum cukup untuk melayani kebutuhan pria-pria yang ada di surga. Makanya sama Allah dikasih bidadari sebagai suplai tambahan untuk kaum pria. Begitu loh Bu. Kok Ibu lihat saya nggak enak kenapa? Lebih banyak pria-pria yang di surga, sedikit wanita yang di surga. Lah saya masuk yang mana? Ya insya Allah ibu-ibu masuk yang sedikit. Ya insya Allah masuk yang sedikit. Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri wanita yang akan masuk surga yang seperti apa? Yang tidak seperti ini. Wanita yang akan masuk surga adalah wanita yang tidak seperti ini. Yang tidak bagaimana? Wanita yang tidak akan masuk surga adalah wanita yang suka melupakan jasa suami. Ibu tidak kok Bu? Ibu suka nggak melupakan jasa suami? Terutama kalau ibu lagi ngambek. Ibu kalau ngambek kan bilang sama suami toh, terima kasih, memang kamu baik, semua baju di lemari kamu yang belikan. Terima kasih, memang kamu kalau waktu aku ulang tahun kamu kasih kado aku bagus-bagus. Terima kasih, kamu udah capek-capek kerja untuk cari nafkah untuk keluarga, tapi aku sebel sama kamu. Gitu nggak Bu? Atau sebaliknya begini, dasar laki-laki memang nggak pernah punya perasaan, nggak pernah ngerti, istri ulang tahun nggak pernah diberikan kado, padahal baru hari itu lupa, bertahun-tahun selalu diberi kado. Dasar suami, istri aja minta baju satu nggak dibelikan, nggak pernah memang kamu belikan baju untuk istrimu, padahal satu lemari yang berikan baju adalah suaminya. Istri yang model begini ada tidak? Bu, Ibu, ada tidak yang seperti itu? Nah, yang model begitu kalau belum tobat tidak akan masuk surga. Kemudian, ikhwani rahimakumullah,
Kalau udah gambarannya ringkas, saya belum ceramah nih. Jangan dibilang saya udah ceramah, belum. Itu baru 24 menit. Baru 24 menit bicara, ini mukadimah, gambaran saja, gambaran. Kalau orang mau nikah pengen cepat-cepat meninggalkan rest area, kalau orang dikasih surga dan segala nikmatnya, mestinya yang nggak betah tinggal di dunia, betul? Saya ini nggak betah tinggal di dunia, sudah pengen cepat-cepat pindah ke sana, tapi nunggu kalian berangkat duluan. Asli bener. Jadi saya pengen segera pindah ke sana, tapi saya nunggu kalian berangkat duluan. Kenapa tuh kalian nggak berangkat duluan? Kan saya nggak enak mendahului. Sudah siap ngaji? Ini belum ya. Jadi judulnya mau dibawa kemana hidup ini. Saya sedih gitu. Sedih karena sejak saya belajar sampai hari ini dapat satu kenyataan zaman sekarang dan zaman beberapa waktu yang lalu, setiap orang yang hidup sekarang itu dikasih pelajaran, kamu hidup harus cari duit. Hidup itu harus cari duit. Duit itu penting. Kamu harus cari duit. Kamu harus jadi orang. Dalam arti punya titel, punya jabatan, punya duit. Pertanyaan saya, pola pikir yang seperti ini berkembang atau enggak berkembang? Berkembang. Jadi kalau ada anak itu belajar, ya belajarnya bukan belajar cari duit, belajar ke masjid, ke majelis. Orang tuanya senang atau agak senang atau was-was? Contoh, sarjana informatika, tapi dia bukan sibuk ngirim lamaran ke berbagai perusahaan. Ternyata dia buka cilok di perempatan, hidupnya ke pengajian. Kira-kira orang tuanya dan teman-temannya bahagia atau memberikan kritik tajam? Bahagia atau kritik tajam? Kritik tajam, ya. Buat apa kamu sekolah tinggi-tinggi kalau akhirnya jualan cilok? Sebetulnya ini menyinggung perasaan para pedagang cilok ini. Jadi seperti merendahkan pedagang cilok gitu. Buat apa kamu sekolah tinggi-tinggi kalau akhirnya ujung-ujungnya kamu jual cilok? Buat apa kamu sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya ke majelis, ke pengajian, ke pengajian? Hidup itu kamu harus sekolah yang tinggi, cari duit yang banyak, punya rumah yang mewah, kamu harus bisa menikmati dunia. Masya Allah. Saya mau kasih malam hari ini cara mudah hidup bahagia. Mau enggak? Kalau udah tahu tujuannya, nanti hidupnya masih bahagia. Daripada saya bicaranya panjang lebar, muter-muter, langsung saya kasih tujuannya. Tujuan hidup adalah kenal Allah. Makanya hidup tuh gak ada akhirnya. Ada matinya, tapi gak ada akhirnya. Hidup itu ada matinya, tapi gak ada akhirnya. Manusia dikatakan lahir karena munculnya jasad ke bumi, jasad ke alamnya nyata, itu dikatakanlah lahir. Tapi manusia itu bukan dihitung sejak dia lahir, bukan. Kita ini, roh kita sudah ada sejak zaman dahulu kala. Tunqal, dipindah dari satu tempat menuju tempat yang lain. Begitu lahir ke muka bumi, baru disebut manusia, kemudian dikatakan hidup. Padahal sebelumnya hidup atau mati? Hidup. Sebelumnya hidup. Begitu lahir disebut hidup. Kenapa manusia disebut mati? Manusia disebut mati bukan ruhnya yang mati, tapi jasadnya mati. Keluar ruh dari jasad, maka manusianya disebut dia mati, meninggal dunia. Kalimatnya juga meninggal dunia itu yang benar ya, meninggal dunia, yang halus meninggal dunia. Maksudnya meninggal dunia apa? Ia meninggalkan dunia. Orangnya yang di dalam jasad pergi ke alam lain. Alam mana itu? Alam barzakh. Terus nanti jalan-jalan sampai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surganya Allah abadi. Bayangkan hidup tanpa pindah-pindah lagi, menetap di surga abadi selama-lamanya. Untuk apa? Menikmati surga? Bukan. Surga itu hanya
apa ya, hidangan pembuka. Jadi fasilitas yang Allah siapkan untuk lebih kenal sama Allah Ta'ala. Tapi karena biar kenalnya sama Allah enak, suguhannya enak-enak. Seperti saya nih loh ya, Masya Allah. Yang lain itu Alhamdulillah kotak-kotak ya, tapi saya kebetulan macam-macam nih loh, dekat semua. Karena saya memang mendekat ya, jangkauannya dekat. Mau manggis bisa, mau apel bisa ya, mau kelengkeng juga bisa. Semuanya nih nikmat. Ini hanya untuk memperindah saya ketika ceramah, seperti ada jaminan, Habib jangan takut kelaparan, ini baru menu pembuka. Menu berikutnya tentu lebih mengejutkan ya, tentu lebih mengejutkan. Udah semua disiapkan sama panitia. Tenang saja Habib, ceramah saja. Yang penting ceramah. Di surga dikasih semua nikmat, tapi nikmat itu sekedar menu pembuka. Menu yang sebetulnya adalah detik demi detik di surga nanti kita akan kenalan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenal Allah. Begitu kenal Allah, semua nikmat yang ada itu akan jadi rasanya jauh lebih enak. Contoh, boleh ngasih contoh? Ya. Ini apa ini? Apa? Salah. Ini tangan saya lagi megang gelas. Gelasnya isinya benda cair, warnanya coklat kemerahan. Betul? Ya, ini teh atau bukan? Maka saya akan membantu membuktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Teh. Teh ini rasanya ya enak, tapi biasa saja. Nah, kalau ternyata teh ini dibuatkan oleh seorang gadis cantik yang ingin dinikah, kamu kok langsung Allah kenapa? Teh ini dibuatkan seorang gadis cantik yang ingin dinikah. Kemudian kamu kenal dengan yang membuatkannya. Misal loh ya, misal kamu kenal dengan yang membuatkannya. Kira-kira kamu minumnya biasa atau dihayati enggak? Dihayati. Jadi tehnya rasanya biasa atau jauh lebih enak? Udah paham? Jadi teh ini jauh lebih enak gara-gara tehnya atau gara-gara yang buat? Pinter. Masya Allah. Tehnya jauh lebih enak gara-gara siapa? Yang buat. Kenapa jadi lebih enak gara-gara yang buat? Buat yang lain, walaupun tahu yang buat, tetap biasa saja. Karena kamu kenal siapa yang buat. Yang buat juga kenal sama kamu. Betul? Oke, pertanyaan saya. Baru teh ini jadi rasanya lebih enak kalau kamu punya hubungan dengan yang membuat. Lantas bagaimana hidup ini jadi tidak enak kalau kamu kenal Allah Ta'ala? Allahumma shalli alaihi. Jelas nggak? Bagaimana hidup ini jadi tidak enak kalau kita kenal Allah Ta'ala? Kalau kita kenal Allah Ta'ala itu ya lihat semuanya ini jadi nikmatnya luar biasa. Bahkan kita akan apa namanya, ya seperti tadi loh, kalau lagi di syuting ya, terus kita kenal yang buat, kita mau tunjukkan ya, senang. Makanya Allah bilang, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Terhadap nikmat-nikmat dari Tuhanmu sebut-sebutkanlah. Allah juga bilang lewat lisan Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah suka kalau tanda-tanda kenikmatan yang Allah berikan pada hambanya itu ditunjukkan nikmatnya. Allah senang pakai baju yang bagus ya, semuanya dibuat serba bagus karena dapat nikmat. Punya uang, dikasih Allah rezeki, ditunjukkan, mau pamer sama Allah. Ya Allah, ini loh ya Allah, ini dari kamu ya Allah. Ya Allah, aku pakai loh ya Allah ya. Aku manfaatin ya Allah. Karena kenal sama Allah Ta'ala, ngobrolnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya enak. Baru di dunia dengan benda-benda yang ada di muka bumi, dengan yang melekat maupun yang tidak melekat, kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadinya enaknya luar biasa. Apalagi nanti hidangannya Allah di surga, menikmatinya dekat dengan Allah Ta'ala, menikmatinya ngerti Allah Ta'ala, menikmatinya gak ada gangguan dunia, menikmatinya gak ada iri, gak ada dengki, menikmatinya dengan orang yang satu frekuensi, semuanya frekuensinya sama. Orang-orang yang cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang hatinya selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sekelompok pecinta menikmati hidangannya Allah, tapi nggak lihat hidangannya lagi, tapi lagi menunjukkan sama yang memberi hidangan, ya Allah terima kasih aku nikmati ini, ya Allah aku begini, terus nggak ada habisnya. Makanya dikatakan kenikmatan yang ada di surga itu, kenikmatannya di surga, nikmatnya sama, minumannya sama, tapi setiap kali diminum, minuman yang pertama enak, minuman yang kedua rasanya jauh lebih enak, minuman yang ketiga rasanya jauh lebih enak, seruputan yang keempat rasanya jauh lebih enak. Setiap rasanya beda-beda, setiap punya rasanya beda. Kenapa? Karena setiap saat kenalnya sama Allah juga nambah, maka rasanya juga nambah. Ikhwani rahimakumullah. Ini kok jadi tegang semua, kenapa? Kita ini sama-sama orang nggak paham, ngomongkan yang nggak kita pahami enak. Kita ini kan orang-orang yang belum paham, ngomongkan hal-hal yang kita juga belum paham, itu enaknya luar biasa. Ini yang saya omongkan tadi kan ilmunya para wali, ya, ilmunya para wali. Sedangkan kita ini preman. Kita ini preman. Ngomongkan ilmunya para wali, udah jujur-jujur saja. Sholat kita juga belum beres. Allahu Akbar, istri laporan, Pak, bos telepon, mau kasih uang 2 miliar. Langsung sholatnya dipercepat ya, dipercepat. Allahu Akbar, dengar suara air bang, banjir kelihatannya, padahal berita TV itu ya. Sholatnya jadi kacau. Masya Allah, ini sholat kita belum benar, belum bagus. Mata tubuh kita masih berlumuran dengan dosa. Tapi kalau udah bicara ilmu, kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke dunia itu, dunianya orang-orang yang kenal Allah, masuk ke wilayahnya orang-orang yang cinta sama Allah, baru mendengar dan membahasnya, belum kita betul-betul mengamalkannya, sekujur tubuh sudah merasakan nikmat dan pengen segera bisa, kapan saya bisa seperti itu ya, mudah-mudahan saya bisa seperti itu, amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah. Jam berapa itu waktunya sudah? Ya 35 menit kurang lebih. Lanjut ya. Saya juga nggak pernah tahu nanti berhentinya menit berapa. Tadi bisanya cuma buat judul, dengan izin Allah judul terbuat, isi wallahu a'lam. Sejauh ini alhamdulillah ya, isi nyambung gitu ya sejauh ini. Oke, jannah surga itu nanti nikmatnya semua sebagai hidangan, tapi intinya adalah kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, indahnya lagi, Allah Ta'ala selain menjanjikan surga di sana, Allah janjikan surga di sini. Buat orang-orang yang kenal Allah Ta'ala, sudah dikasih surga di dunia sebelum surga di akhirat nanti. Makanya hidup ini jangan dibawa kemana-mana, tapi bawa ke Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bawa ke sana. Katakanlah, hanya Allah yang Maha Esa, hanya Allah tujuanku, Allah yang satu. Allah, yang dilihat Allah, yang dicari Allah, yang didengar Allah, yang dibicarakan Allah, hidupnya hanya Allah, bergantungnya hanya kepada Allah, gak ngaruh yang lain, yang ngaruh hanya Allah. Kalau udah hidupnya seperti itu, jannah ini ada di dunia sebelum di akhirat nanti. Oke, sekarang saya mau ngajak membahas itu, tapi kita bumikan dulu. Itu tadi bahasa-bahasa begitu. Sekarang kita bumikan dalam kehidupan, boleh? Tanya jawab ya, ngobrol ya, santai ya. Ini saya tanya di mana-mana jawabannya sama. Mudah-mudahan malam ini jawabannya juga sama. Coba di sini yang sudah bekerja angkat tangan, pekerjaannya apapun. Sudah bekerja, saya bekerja juga. Oke, alhamdulillah, mayoritas bekerja. Yang nganggur nggak usah angkat tangan. Ya, buat saya pengangguran itu orang malas. Pengangguran itu orang malas. Habib, tak bisa dipecat dari perusahaan, jangan nganggur. Nganggur itu malas. Karena kerja nggak harus di perusahaan, jual koran juga kerja. Jadi tukang pel di rumah orang juga kerja. Kamu jadi ojek online juga kerja. Tapi saya ini lulusan dari S3, mau S10. Kalau kamu nggak kerja, itu namanya pengangguran. Dan Rasul nggak suka sama orang yang nganggur. Makanya aku nggak suka sama orang yang nganggur. Habib gimana sih, Habib? Udah nganggur dicemooh. Saya bukan mencemooh pengangguran, saya mencemooh orang-orang malas.
Nggak ada tempat di Islam buat orang-orang yang malas. Muslim harus dia bekerja. Pekerjaan apapun yang penting halal. Dan mulai sekarang jangan bilang saya nganggur. Banggalah dengan pekerjaanmu. Habib, saya kerja. Apa kerjanya? Ngantar-ngantar Habib. Maksudnya? Iya, saya hadir ke pengajian, saya hantarkan Habib sampai ke mimbar. Terus kamu ngapain selama itu? Sambil ngantarkan Habib, saya buka warung di depan. Oh keren. Ya ternyata dia buka lapak di mana-mana. Bawa lapak di pengajian. Apapun itu kamu. Saya kerjanya Habib hadir pengajian sambil bawa kertas. Ngapain? Saya jualan alas di pengajian Habib. Oh Masya Allah. Bagus. Apapun yang namanya kerja itu hal yang bagus. Nganggur itu hal yang jelek. Gak boleh orang nganggur. Harus terus bergerak. Para istri, kalau sudah suami bekerja, apapun pekerjaannya, syukuri. Jangan cemooh, jangan kamu hina, jangan kamu rendahkan. Bisa untuk apa ini? Kerja seperti ini hasilnya apa? Bisa untuk mencukupi kebutuhan kita. Mau hidup seperti apa kita ini? Istri yang seperti itu, istri yang durhaka dan istri yang musyrik, gak iman pada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena istri merasa yang ngasih rezeki adalah kerjaan suami, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngasih rezeki adalah Allah, bukan pekerjaan siapapun, bentuknya seperti apapun. Kalau udah suamimu bekerja, bergerak. Ingat kisah Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Sayyidatuna Maryam goyangkan batang kurma yang tidak mungkin bergoyang, yang tidak mungkin bergerak. Tapi Allah jatuhkan buah kurmanya. Allah yang jatuhkan. Meskipun usahanya kecil, usahanya sederhana. Maka ketika suamimu udah bekerja, apapun pekerjaannya, yang penting bergerak dan halal, maka katakan, sayang, lanjutkan. Aku tidak menunggu hasil dari pekerjaanmu, tapi aku menunggu hasil dari lemparan Allah Ta'ala. Begitu. Siap para istri? Soalnya kemarin ada yang laporan, Habib, iya, saya mau cari suami yang baru. Kenapa? Suami yang itu gitu-gitu saja, penghasilan nggak nambah-nambah. Masa saya hidup suruh susah terus, hidup suruh susah terus. Na'udzubillah min dzalik. Boleh dilanjutkan? Nanya ya, buat tadi yang sudah bekerja, jujur ya, jujur. Duit yang kamu dapat bertahan lama atau cepat habis? Alhamdulillah, ada kesepakatan. Bertahan lama atau cepat habis? Oke. Hidupmu bertahan lama atau cepat habis? Gini loh, gini. Saya ngomong ini fakta ya, fakta. Dari pagi sampai sore, buat kamu itu lama atau cepat? Cepat. 1 tahun itu lambat atau cepat? 1 tahun rasanya itu atau baru kemarin kita bicara tahun baru ya. Sekarang tanggal berapa ini? Saya udah nggak tahu tanggal ini. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 5, udah 5 hari. Padahal baru rasanya kemarin, betul? Baru rasanya kemarin, udah 5 hari. Berarti cepat atau lambat? Berarti hidupmu itu cepat habis atau lambat habis? Cepat habis, oke. Hidupmu cepat habis untuk cari uang, uangnya lebih cepat habis daripada hidupmu. Betul? Hidupmu cepat habis untuk cari uang, dan uangnya lebih cepat habis daripada hidupmu. 1 bulan untuk cari uang, uangnya habis dalam 1 hari. Mungkin nggak 1 hari, mungkin 1 jam uangnya habis. Pertanyaan saya, apakah layak hidupmu digunakan untuk cari uang? Ini lagi saya sebarkan ke seluruh dunia ya. Ajaran Habib Novel Al-Idrus, dilarang cari uang. Sampaikan ke orang-orang, Habib Novel Al-Idrus melarang umat Islam cari uang. Dilarang cari uang, tidak boleh cari uang. Kok lihat saya nggak enak, kenapa? Ikuti petunjuk selanjutnya. Tapi wajib kerja. Kerja harus, tapi tidak boleh cari uang. Carinya barokah. Carinya barokah. Bukan cari uang. Saya mau cerita sedikit. Semalam saya ceramah di Jakarta.
Tapi dari Solo saya bawa mobil menuju Jakarta, terkena macet luar biasa. Itu bukan di jalannya, tapi macet yang luar biasa itu di rest area. Bahan bakar mobil saya habis, sudah kuning, sudah nol, range-nya sudah nol. Rest area yang ada yang di depan mata, kilometer 102 atau berapa itu ya dari Solo itu. Jadi saya masuk ke sana, masuknya ngantri, keluarnya juga ngantri, karena semua masuk di rest area. Mau beli bahan bakar kebanyakan, yang lain makan. Mayoritas beli Pertalite, Pertamax, ya premium kalau masih ada, solar ya, bahan bakar yang dibeli. Lama luar biasa. Jadwal seharusnya saya naik mimbar jam 10. Saya nggak minta naik mimbar jam 10 karena saya paham saya kemungkinan terlambat. Saya minta kira-kira jam berapa saya bisa ceramah kalau terlambat. Ternyata saya sampai lokasi menurut GPS kemungkinan setengah 12 malam. Menurut GPS. Akhirnya saya ngomong, kira-kira masih ditunggu tidak? Panitianya jawabannya cantiknya luar biasa. Insya Allah kami tunggu Habib. Tapi biasanya masyarakat sekitar sini jam segitu udah pulang. Keren. Ini namanya panitianya pengen saya hadir meskipun jamaahnya udah pulang. Berarti paham cara menghargai orang yang sudah berusaha. Sampai lokasi, alhamdulillah jamaahnya masih banyak. Kenapa? Jam makan. Jadi sudah selesai acara, semua lagi makan. Karena makan itu akhirnya bertahan lama. Karena makannya nasi kebul enak, bertahan lama. Saya datang langsung nggak duduk pegang mic, saya nggak peduli itu acaranya apa. Mana mic-nya bawa sini, saya ceramah. Mau didengerin nggak didengerin, saya tugasnya ceramah, dan saya nggak tanya panitianya mana mic-nya bawa sini, saya ceramah. Subhanallah. Yang makan itu satu demi satu, ya menyelesaikan makannya, dan masyarakatnya ngumpul. Alhamdulillah saya bisa ceramah hampir 1 jam. Setengah 1 baru bubar. Yang saya sampaikan juga sama. Jangan cari duit. Jangan cari duit. Kepala nih buang kalimat aku harus cari duit. Buang. Saya tidak akan cari duit. Saya akan bekerja cari barokah. Cari barokah.